Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar sebuah materi dalam tajwid yang sering sekali kita temui saat kita membaca Al-Qur'an. Dan ini menjadi materi yang sangat penting dan harus kita kuasai bersama, yaitu hukum nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ketika kita membaca Al-Quran ketemu nun sukun ataupun tanwin, itu kita tidak boleh asal membaca, karena ada ketentuan khusus yang harus kita patuhi. Nah, hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 5. Secara garis besar saya bagi menjadi 2, yaitu ketika nun sukun dan tanwin tersebut dibaca tidak dengung, dan juga kapan nun sukun dan tanwin tersebut dibaca dengung. Nah, yang tidak dengung ada 2, yaitu idhar dan idgham bila gunnah, sedangkan yang dengung yaitu idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa. Kita mulai kajian yang pertama, yaitu idhar. Nah, apakah bacaan idhar itu? Idhar adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halq yang 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ke-6 huruf ini namanya huruf halq, huruf yang muncul dari tenggorokan. Nah, ketika nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan 6 huruf ini, maka nun sukun atau tanwin ini harus dibaca jelas, tidak dengung, jelas tanpa dengung. Kita baca bersama huruf halq hamzah. Man amana min amrina kufuwan ahadun jannatin alfafan. Oke. Kemudian yang ha, yanhituna min hasanatin alimun hakimun ata'an hisaban. Oke. Jadi nun sukun bertemu hamzah dibaca jelas, man amana. Oke. Nun sukun bertemu ha berarti dibaca jelas, min hasanatin. Oke. Kemudian tanwin bertemu hamzah, kufuwan ahadun, tidak boleh kufuwan ahadun. Alimun hakimun, mun hakimun, jelas tanpa dengung, tidak boleh alimun hakimun, salah. Yang selanjutnya kha, waliman khafa. Oke, man khafa, waliman khafa min khairin, tidak boleh min khairin, salah, harus jelas min khairin. Yauma idzin khashi'atun nidaan khafiyan. Oke, an khafiyan, tanwin bertemu kha dibaca jelas tanpa dengung. Demikian seterusnya, silahkan kalian baca. Intinya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halq yang 6, maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca jelas tanpa dengung. Selanjutnya kita lanjutkan dengan hukum nun sukun atau tanwin yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Artinya idgham tanpa dengung. Idgham itu memasukkan suatu huruf ke huruf yang lain. Nah, apa idgham bila gunnah itu? Adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam, ra, lam atau ra. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu 2 huruf ini, maka dibaca tanpa dengung. Oke, dibaca tanpa dengung. Kita masuk ke contoh lam, milladunhu. Oke, nun sukun bertemu lam, tidak boleh milladunhu, salah. Yang betul yaitu milladunhu. Walam yakul lahu. Oke, walam yakul lahu. Nah, nun sukun bertemu lam, fa'alul lima yuridu, ada tanwin bertemu lam. Dzikrul lil alamina, tanwin bertemu lam, dibaca tanpa dengung. Selanjutnya ra,
Mirrabbihim. Mirrabbihim. Tidak boleh mirrabbihim, salah. Mirrahmatin, nun sukun bertemu ra. Aisyatir radiyatin, tanwin bertemu ra, dibaca tanpa dengung. Raufur rahimun. Oke, ada tanwin bertemu dengan ra, dibaca tanpa dengung. Raufur rahimun. Sekian pelajaran hari ini. Silahkan kalian baca-baca lagi, latih lagi, belajar secara mandiri dan fahami. Setelah faham, praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.